Salah satu rahasia pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gereja adalah mengerjakan akan tugas misi ini. Sempat beberapa waktu yang lalu saya dalam keadaan yang begitu menekan sekali karena kalau saudara melihat akan janji Tuhan, Anda ngerti akan waktu Tuhan, lalu Anda melihat kebenaran, kemudian Anda melihat akan dirimu sendiri, dan tidak seperti yang seharusnya, itu bisa menimbulkan rasa frustrasi, saudara. Sampai kemudian saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, namanya George E. Nanti pada awal bulan Juli akan 1 minggu di tengah-tengah kita. Dia pernah menggembalakan gereja di Singapura dalam jumlah besar, 10.000 jemaatnya. Dan sekarang sudah tidak jadi gembala lagi, dia, I think he lives in KL, right? Dia tinggal di Kuala Lumpur, somewhere. Dan dia jadi salah seorang bapak rohani dari pendeta Kong Hee yang di City Harvest. Dia termasuk satu dari sekitar 2 atau 3 orang yang boleh tanya apa saja kepada pendeta Kong Hee. Bahkan menyangkut akan hidup pribadi, bahkan menyangkut keuangan, semuanya dia boleh tanya. Karena dia dijadikan sebagai penasehat juga buat gereja City Harvest yang di Singapura. Dan ketika George E. datang 2 hari di Semarang, saya sempat sampaikan akan apa yang jadi pergumulan saya. Gereja pada waktu itu dalam keadaan yang belum seperti yang seharusnya, sekarang pun belum saudara, tapi kita bergerak ke situ. Dan dia memberikan banyak nasihat dan kemudian ketika saya ke India, saya melihat aplikasinya. Rupanya itu salah satu kuncinya dalam hal misi. Jadi waktu kami kerjakan itu, justru setelah itu Tuhan memberkati dengan ajaib dan indah sekali. Nah, kalau Anda terbeban ingin jadi berkat bagi bangsa lain atau suku yang belum terjangkau, saya yakin ini merupakan saat momentum yang baik Anda menyiapkan diri, nanti akan diatur, I think once a week, ya seminggu sekali paling tidak kita akan buat satu fellowship dan Ibu Ruth bisa sharing apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan ini menyiapkan saudara. Saya tahu bahwa buat kita orang Indonesia beberapa kendala saya perhatikan ya. Yang pertama kendala soal teologi ya. Dalam pengertian begini, kita berkata, oh Yerusalem dulu, baru Yudea, baru Samaria, baru ujung bumi ya. Siapa yang pernah dengar orang berkata begitu ya? Sebelum kita keluar-keluar kita masih banyak tetangga, RT kita aja belum bertobat, kenapa harus ngurusi orang di Nepal misalnya, ya kan? Sedangkan pembantu rumah tangga kita aja sudah 5 tahun kerja belum terima Yesus, kenapa kau mesti ke India untuk memberitakan Injil di sana? Di depan hidung kita aja belum bertobat, kenapa harus jauh-jauh? Nah itu problem pertama yang jadi pemikiran banyak orang. Tapi kalau Anda teliti, ketika Tuhan berkata kita akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, maka bentuk tenses yang dipakai itu sebetulnya begini. Pada saat engkau jadi berkat di Yerusalem, saat yang sama juga di Yudea, saat yang sama di Samaria, saat yang sama sampai ke ujung bumi pada saat yang sama. Jadi kalau Anda berkata, wah saya di Yerusalem dulu baru Anda akan ke Yudea, malah Anda tidak alkitabiah. Itu problem pertama. Masalah kedua adalah masalah bahasa. Ya, kita berkata, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya hanya bisa bahasa Indonesia, itu pun nilainya cuma 6 di sekolah. Bahasa Jawa pun bahasa kasar, kalau misalnya bahasa lebih halus tidak bisa, kendala bahasa. Dan kita mencoba mengatasi itu dengan sharing, dengan kelompok-kelompok bahasa Inggris selama 6 bulan, ditambah dengan sentuhan mujizat Tuhan, kita berharap sesuatu improve dalam kehidupan kita, oke? Dan saya mau beritahu misionari kami yang di Kamboja sekarang Inggrisnya juga berantakan, tapi dia punya hati yang baik di depan Tuhan. Banyak orang bahasa Inggrisnya pinter, endingnya cuma ngajar di kelas bahasa Inggris dan tidak pernah jadi berkat buat bangsa lain. Saya rasa itu bukan kendala yang bisa menghambat kita. Akan lebih baik memang kalau bahasa kita sedikit diperbaiki dari apa yang sudah ada sekarang. Sedikit berantakan, kalau mujizat terjadi, orang tetap datang untuk cari Tuhan. Amen, saudaraku. Nah itu yang penting. Oke, kita coba atasi dengan itu. Masalah ketiga adalah masalah biaya, masalah uang. Masalah uang, Anda dengar seminar 3 hari ini, belum ngerti juga, bertobat. Masuk gua, puasa 5 hari, bertobat di sana. Anda dengerin firman begitu rupa, Anda masih belum ngerti juga bahwa Allah sanggup, itu saya nggak tahu lagi.
Jadi Anda dengerin 3 hari, belum bertobat lagi, belum ngerti juga, Anda masuk gua, kurung diri, jangan keluar-keluar, tidak usah mandi, 5 hari bertobat di sana. Oke, jadi ini banyak kendala sebetulnya buat orang kita. Dan yang berikutnya yang saya perhatikan adalah kendala dari orang tua. Oke, Anda punya hati baik, Anda yakin Tuhan cukupi, mami berkata, jangan. Anakku ini, nonikku ini jangan pergi, sinyoku ini jangan pergi. Kalau nonikku pergi, siapa yang ngepel kamar mandiku, yang ngosek WC-ku? Kamu sudah dilatih School of X, sudah pinter kamu. Nyuci piring juga pecah kadang-kadang. Dan saya dengar yang minggu ini rekornya tinggi sekali, berbagai macam benda pecah, sehingga dendanya cukup banyak. Dan mami Anda senang sekali Anda pulang, dan tangannya tidak terlalu halus lagi, sudah bau sabun, bau rinso, dan jangan pergi lagi. Dan itu kendala. Dan orang tua merasa berat melepaskan saudara pergi karena bayang-bayang yang terlalu mengerikan. Tidak terlalu salah, memang kita harus berani sampai kepada titik akhir, harus memberikan nyawa pun harus siap. Tapi saya rasa itu bagian dari kendala yang ada. Dan kalau kita bisa sharing dengan pengalaman seperti ini akan sangat menolong sehingga kita bisa tumbuh dengan sehat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Amen, saudaraku. Jadi berbagai persoalan ini akan jadi subjek yang kita akan discuss dan kita akan bicarakan dan akan didoakan bersama-sama sampai nanti apa yang Tuhan inginkan itu dinyatakan kepada saudara. Baik, itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, saudara harus mengerti, minggu depan Ibu Nani akan mengajar kalau Tuhan kehendaki. Dan kalau tidak ada perubahan mendadak dari pihak surga. Dan setelah itu selesai, maka kita ada long weekend. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin karena itu pemilu. Nah, saudara yang mau nyoblos, Anda boleh kembali ke tempat semula seperti Yusuf Maria harus ke Bethlehem. Tapi kalaupun tidak, Anda tetap di sini, Anda membantu doa Pak Habibie dan panitia juga tidak masalah. Tapi pelajaran akan dimulai tanggal 8 Juni dan Pendeta Timotius Subekti akan mengajar kita selama minggu itu. Jadi setelah Ibu Nani ada long weekend dan setelah itu pada tanggal 8 setelah pemilu, sehari setelah pemilu, pagi kita sudah mulai kelas, Anda nyoblos pagi-pagi, langsung balik ke tempat ini tidak masalah. Dan tanggal 8 Juni Bapak Pendeta Timotius Subekti akan mengajar kita untuk minggu itu. Saya harap ini Anda pahami. Dan bulan depan, jika tidak ada perubahan dari pihak kerajaan surga, saya pakai bahasa ini selalu supaya tidak menimbulkan angan-angan yang kosong, akan jadi minggu yang sangat sibuk sekali dan padat, khususnya pada mulai pertengahan bulan, saudara akan padat sekali, dan tidak ada weekend dalam saat itu. Ada satu hari di mana tanggal 21 sampai tanggal 30 itu merupakan acara yang sangat padat. Dan tidak ada weekend untuk itu. Jadi setelah Anda dapat long weekend sekali, tidak ada weekend pada waktu itu. Sebab kalau Anda weekend, Anda akan kehilangan kesempatan yang sangat berarti sekali. Dan saya mengerti tanggal 26 itu merupakan hari Sabtu, itu libur sebetulnya. Itu ada libur nasional, tapi itu justru merupakan hari padat buat kita. Nah, kita kemarin sudah dengar, kita kan warga negara kerajaan surga, lebih daripada WNI yang Anda punya. Oke? Nah, oleh karena itulah, karena kerajaan surga tidak libur, maka hari itu Anda dan saya tidak libur. Nah, tanggal 21 sampai tanggal 24, Bill Wilson akan datang. Tidak usah saudara, nanti tidak datang. Kalau Anda mah nggak datang, saudara. Kita belajar dari pengalaman, sudah tidak datang. Jadi Anda simpan di hati supaya dia datang. Jangan buat Allah jengkel dengan kita, lalu Bill Wilson dikirim balik ke Amerika. 21 malam akan mulai, 22 itu pagi sore di gereja, semua di gereja, 23 pagi sore di gereja, karena kita akan buka untuk umum, dan tanggal 24 hanya di kelas ini, sebelum dia kembali terbang lewat Taipei, kembali ke Amerika. Jadi 24 pagi seperti Pendeta Raymond ini, sebelum kembali ke Jakarta, dia akan mengajar satu session untuk Anda di sini, dan itu tidak dibuka untuk umum, tapi dari 21, 22, 23 memang kita buka untuk umum. Oke. Kemudian tanggal 25 malam
itu kita langsung malam acara dengan Dean Sherman. 25, kemudian malam, 26 itu pagi dan malam dengan Dean Sherman. Tanggal 27 itu hari Minggu, itu pagi dan sore. Kemudian 28, 29, 30 hanya untuk siswa di tempat ini, tidak dibuka untuk umum. Jadi yang umum hanya 25, 26, dan 27. Hanya itu, kemudian 28, 29, dan 30 tidak dibuka untuk umum, hanya untuk saudara di tempat ini. Dan Sherman akan ngajar sampai dengan tanggal 30 pada bulan Juni. Itu schedule untuk bulan depan. Anda doakan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, tanggalnya sudah saya dapatkan, kalau berubah lagi saya tidak tahu. Dan ini bagian tugas kita untuk berdoa. Jelas ya? Oke. Pengumuman yang berikutnya, banyak pengumuman saudara. Karena menjawab akan banyak pertanyaan yang masuk dalam beberapa minggu terakhir. Apakah tahun depan sekolah ini masih ada? Dan sejauh yang saya tangkap dari Tuhan, memang masih ada tahun depan. Jadi saudara bantu doa supaya ini berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Beberapa Anda berkata mungkin tidak ada, tapi yang sejauh yang saya tahu dalam beberapa hari terakhir ini makin jelas bahwa tahun depan kita masih akan ada lagi. Tolong berikan kesempatan kepada yang lain. Anda sudah 6 bulan, sudah cukup saudara. Oke, berikan kesempatan kepada orang lain. Nah, ini good news bagi saudara, saya harap Anda bisa manfaatkan. Selama November sampai April, November 99 sampai April tahun 2000, di mana tidak ada sekolah ini, kelas ini tidak ada, kita ini akan mengadakan beberapa kesempatan untuk mengadakan yang namanya pastor school, sekolah untuk para pendeta. Yaitu teman-teman hamba Tuhan yang tidak mungkin punya kesempatan seperti saudara, bisa ikut 6 bulan, tapi mereka bisa ikut katakanlah 5 hari di sini atau 2 kali 5 hari di sini. Dan karena kita sudah dalam schedule kami sudah ada beberapa hamba Tuhan yang akan datang sampai dengan Desember, sampai bahkan mungkin kemungkinan besar Februari, Ove Ekman datang. Nah kalau itu terjadi maka kita akan pakai tempat ini untuk para pendeta yang akan ikut pastor school selama 5 hari. Nah November ada John Avansini, Desember kalau tidak ada perubahan tanggal 10 Morris Sirulo akan datang. Dan dasar lagi saudara, simpan untuk dirimu sendiri, please jangan kalau Yesus saja. Dan tapi batch saudara masih berlaku kalau saudara telepon kepada kantor untuk beritahu Anda akan hadir. Oke. Dengan Anda memberitahu, kita bisa tahu berapa seat tempat duduk yang kita bisa reserve untuk saudara. Jadi Anda simpan baik-baik badge itu, kalau luntur nyetak lagi. Tapi tolong saudara simpan baik-baik, selama bulan November sampai April saja, selama sekolah belum dimulai lagi, itu badge masih berlaku. Sebab kalau kita setiap tahun kita tetap biarkan badge berlaku sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang, nah, saudara tahu jumlahnya akan makin tambah banyak karena angkatan gelombang berikutnya dan berikutnya akan sekolah dan itu tidak mungkin lagi. Jadi selama November sampai April tahun 2000 itu batch masih berlaku. Jadi kalau saudara telepon Anda akan datang, saudara akan dapat reserve tempat, tetapi kemungkinan besar asrama ini tidak bisa Anda pakai. Oke? Karena kita akan pakai untuk para pendeta yang akan ikut pastor school yang kita gabungkan dengan hamba-hamba Tuhan yang akan hadir untuk melayani mereka. Jadi saya harap ini jelas sehingga kalau Anda ada hal yang Anda sedang pikirkan, pergumulkan untuk waktu-waktu mendatang, ini merupakan schedule yang saya ingin sampaikan buat saudara hari ini. Oke, satu tip lagi. Kalau besok pagi Anda mau ikut Pak Yusak Cipto 10:30 di sana, datang awal. Karena itu tempat sudah penuh, jadi Anda ini jangan ngomong orang-orang Getsemani, saudara. Anda serbu dulu setengah jam sebelumnya, Anda isi dulu. Anda duduk dengan manis. Kalau pengurusnya lihat Anda berdoa saja, tutup mata baik-baik. Jangan ngomong Ibu Samuel, nanti dia marah dengan saya. Kalau tidak Anda tidak akan dapat tempat. Untuk kepentingan siswa, kita buat apapun juga. Iya.
Oke, sekarang kita balik ke firman Tuhan. Mari kita buka Nehemia, kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada satu bagian yang sangat penting, yang justru di tengah-tengah yang kita harus perhatikan. Dari saat waktu visi diberi sampai penggenapan, ini bagian yang sering kali tidak diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Nehemia pasal 2, lihat pada ayat yang ke-11, saya akan bacakan dulu. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki, Anda garis bawahi dulu kata itu, dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu yang telah dan pintu-pintu gerbangnya yang telah habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Nah, dengerin dulu baik-baik saudara. Saya mengerti, saudara, pada waktu tadi saya berdoa ketika Pendeta Raymond menyampaikan firman, Roh Kudus berkata begini, ini ada beberapa di antara saudara yang sekarang ini dalam keadaan gelisah rohmu. Karena saudara selama hampir 2 bulan ini, Anda terima banyak kebenaran yang bertentangan dengan apa yang selama ini engkau pikirkan dan engkau anut dalam falsafah hidupmu. Oke. Dan kemudian ketika kebenaran ini mulai masuk, saudara sambil engkau terima kebenaran itu, engkau sukacita, tapi sisi yang lain engkau melihat ke depan itu engkau menghadapi sesuatu yang sebetulnya kalau engkau masuki bertentangan dengan kebenaran yang selama ini engkau pelajari. Lalu tiba-tiba segala sesuatu itu membingungkan saudara antara kebenaran yang engkau terima dengan realita yang engkau sekarang ini sedang hidupi. Yang tadinya engkau anggap kebenaran atau realitamu inilah kebenaran, tapi sekarang ketika beberapa hamba Tuhan, sudah 7 yang melayani kita, menyampaikan akan firman-Nya, lalu kemudian kita berkata, ini bertentangan dengan realita yang aku hadapi. Beberapa saudara mulai membuat langkah yang keliru dengan mencoba mengkompromikan, sehingga kita mencoba berkata begini, memang ini kebenaran dan realitaku ini juga ada benarnya. Lalu Anda mencoba mengkompromikan dan akhirnya timbullah konflik dalam batinmu sendiri. Ada orang yang mencoba tidak mengkompromikan, tapi engkau tidak tahu solusinya apa. Kalau nanti aku selesai, problem yang aku hadapi adalah ini, yang aku tahu bertentangan dengan kebenaran yang aku pelajari, dan sekarang mata rohanimu mulai terbuka melihat kebenaran, dan sebetulnya engkau yang pertama tadi mencoba mengkompromikan. Ini juga benar, yang aku alami realitanya juga ada benarnya, tidak semuanya jelek, bagaimana aku mengkombinasikan ini. Lalu kalau engkau biarkan dan sedang terjadi sekarang, mulai ada konflik dalam batinmu. Yang mana yang aku mesti ikuti? Tapi ada orang kedua yang engkau tahu engkau tidak bisa mengkompromikan yang engkau terima selama ini.
Tapi engkau tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Nah, konflik-konflik semacam ini sedang terjadi pada beberapa saudara. Ini yang Tuhan tadi pagi katakan kepada saya. Dan dia berkata begini, beritahu kepada anak-anakku untuk bijaksana menangani akan konflik yang sedang ada di dalam batinnya. Sebab kalau mereka tidak bijaksana, maka apa yang sedang Tuhan masukkan dalam hidupmu, itu akhirnya akan jadi prematur, akan lahir sebelum waktunya, dan akan buruk sekali penampilannya, dan tidak akan jadi berkat bagi yang lain. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya akan peristiwa Nehemia. Dan dia berkata begini, coba ajari mereka supaya belajar dari Nehemia. Bahwa ketika tekanan itu mulai ada, yang dia lakukan adalah dia bungkam dan dia tidak bicara dengan siapapun akan hal apapun yang sudah Allah katakan dalam hatinya. Nehemia tahu bahwa Allah perintahkan dia untuk membangun kembali akan tembok itu. Tapi dia juga melihat betapa tidak mudahnya membangun akan tembok seperti yang Allah perintahkan. Realita yang dia hadapi berbeda dengan kebenaran yang dia tangkap bahwa dia harus bangun tembok. Tapi realitanya dia menghadapi begitu banyak kendala dan kenyataan yang tidak dengan gampang dia bisa taklukkan. Sebagai contoh misalnya, dia menghadapi keadaan tembok yang sudah parah sekali. Betul-betul sudah tidak bisa dipakai apapun, dia mesti mulai dari nol. Yang kedua, dia menghadapi realita bahwa musuh di sekitarnya begitu banyak yang sampai sedia berbuat apapun untuk menggagalkan pembangunan itu. Yang ketiga, dia melihat loyalitas orang-orang Israel sendiri parah dan itu yang paling berat yang dihadapi. Anda tahu ada imam namanya Eliasib. Ketika ditinggal oleh Nehemia kembali ke istana raja, dia masukkan musuh mereka, yaitu Tobia, dimasukkan justru di tempat mereka menyimpan persembahan untuk para imam. Anda bisa bayangin. Dan kata Eliasib artinya unity through compromise. Persatuan lewat kompromi. Dan Tobia artinya good life and pleasure. Anda bisa ngerti kerjasamanya? Banyak orang mencoba untuk bersatu lewat kompromi. Dan dia sangkali akan nuraninya sendiri. Tapi Nehemia belajar, dia tahu ada konflik dalam batinnya. Kebenaran yang dia terima dengan realita yang dia hadapi. Tapi orang ini tidak pernah mau kompromi, saudara. Ketika dia belum mampu menegakkan kebenaran itu, dia tutup mulutnya. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Kemarin saya beli buku dari Betania bagus sekali, dari Joyce Meyer. Tahu judulnya apa? Me and My Big Mouth. Saya dan mulut besarku. Dan kita semua cenderung big mouth, saudara. Besar mulut. Ngomong banyak. Hati-hati, saudara. Itu menciptakan kebocoran. Anda ngerti? Kalau sudah bocor, apa yang dari Allah mulai bocor, Anda tidak terima apa-apa. Akhirnya apa yang dari roh dimasukkan dalam batinmu, tidak akan pernah mengubah apapun. Nah, kita ini cenderungnya begini, saudara. Misalnya ya, baru terima kebenaran 2-3 minggu. Kita tahu konflik, ribut, ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Diskusi sana, diskusi sini. Ini gimana, ribut. Apa ada manfaatnya, saudara? Tidak ada. Justru kebenaran itu engkau izinkan dicerna oleh batinmu dulu. Biarkan konflik di dalam, biarkan, saudara. Kan memang belum sekarang saatnya solusi itu ada kan. Anda mesti tunggu, lihat apa yang Allah kerjakan selanjutnya. Sebab kalau terus-menerus kita biarkan konflik ini terjadi, lalu kita munculkan ke permukaan, saudara akan bicara dengan begitu banyak orang, input yang kemudian engkau terima kembali dari apa yang engkau keluarkan, kalau itu bukan dari Allah, akan merusak apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Saya beri contoh, saudara. Darrell Stott pernah cerita dengan saya. Ini sesuatu yang ekstrim, tapi ini terjadi.
Dia khotbah di Jakarta. Belum lama ini, bukan yang sekarang ini, yang sebelum-sebelumnya. Dia khotbah di Jakarta dan gembala sidangnya yang menerjemahkan dia khotbah. Di dalam khotbahnya dia bernubuat. Dia berkata begini, saya percaya Indonesia ini justru lewat krisis ini akan mengalami kegerakan rohani dan pemulihan yang luar biasa. Dan dia nubuat, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Allah, justru akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Dan dia mulai khotbah tentang kelimpahan. Si pendeta ini tidak percaya dengan omongan dia. Anda tahu yang terjadi? Jadi ini Daryl ngomongnya segitu, dia terjemahkan berbeda. Ini hebatnya pendeta. Daryl khotbah, dia khotbah sendiri, saudara. Dirubah semua kalimatnya. Dia lupa, tidak semua jemaatnya tidak ngerti bahasa Inggris. Banyak yang ngerti bahasa Inggris. Dan ketika dirubah kebalikannya, kalau sekali dua kali Anda berkata mungkin kurang bagus pendengarannya atau Inggrisnya kurang lancar, jadi keliru menerjemahkan. Biasa, namanya manusia. Tapi kalau semua statement soal janji Allah, kelimpahan buat gereja, dirubah semua, diputar balik saudara. Mereka ngerti. Nah si Daryl ini juga nyadari, ini ada yang tidak beres. Tapi dia karena ada zi, komunikasinya susah saudara. Mau ngomong bang yang keluaran zi. Jadi dia mau ngomong apa dengan pendetanya, dia ngerti ini tidak beres. Tapi gak bisa ngomong apa-apa. Karena mungkin waktu mau ngomong zi-nya keluar saudara. Jadi ya sudah dia diam. Begitu selesai dia turun saudara. Ada 3-4 orang datang ke dia. Dan berkata begini, Pastor Daryl, pendetaku ngomongnya dirubah semua tadi. Dia bilang, aku memang sudah merasa. Tapi aku gak bisa berbuat banyak. Apa yang dia katakan? Semua yang engkau omongin diputar sama dia. Sebab itulah keyakinan si pendetaku. Bahwa kita akan makin buruk. Kita akan makin buruk, akhirnya kita akan hancur, gereja juga akhirnya akan berantakan, dan kita sudah disiapkan pengangkatan semua, habis ini gak ada urusan di dunia ini lagi. Dan dia tidak percaya, gereja justru mengalami kelimpahan di tengah-tengah krisis. Dia kaget saudara. Waktu dia ke Semarang, dia cerita dengan saya. Dia berkata, aku sedih sekali. Kenapa orang tidak mau terima kebenaran yang Tuhan sebetulnya sampaikan buat mereka. Nah, saudara sekalian, dengar baik-baik. Segala yang Tuhan berikan dalam diri kita, kita harus tanggapi seperti Nehemia. Alkitab berkata, dia tidak bicara dengan siapapun. Bahkan binatang yang dia bawa, yang dia tunggangi. Gak ada anjingnya ikut, gak ada saudara. Hanya kendaraan tunggangannya. Nah kita berkata dia tidak ngomong dengan siapapun apa yang Allah beritahukan kepada dia. Nah Anda bertanya, Pak, apa Anda menimbulkan penyesatan Pak? Kalau saya tidak minta konfirmasi orang lain, selama engkau tidak berbuat apa-apa, tidak pernah menyesatkan saudara. Kalau engkau diam, engkau biarkan kebenaran ini bekerja, dan yang saya katakan membuat sistem akarnya dalam hidup kita tetap kuat, Anda akan keluar melahirkan perkara ilahi. Kalau tidak, saya jamin prematur, saudara. Itu akan berhenti di pikiran dan konflik itu akan terus terjadi. Padahal saya mau beritahu, untuk Allah memberikan yang baru, yang membuat berat adalah yang lama tidak mau kita tinggalkan, seperti yang Ibrani katakan. Yang membuat berat sebetulnya karena kita mau mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Nah, kalau Anda biarkan terus konflik terjadi, lama-lama kebenaran itu akan makin kuat, sampai akhirnya akan menggusur semua yang lama. Tapi kalau Anda expose keluar, maka pakaianmu yang lama akan diperkuat oleh pendapat manusia yang juga punya pakaian lama seperti Anda dan saya. Akibatnya apa? Yang baru tidak akan pernah bisa menaklukkan yang lama. Lalu kemudian engkau tidak akan mengalami perubahan apapun dalam hidupmu. Anda bisa nangkap ini. Ini rahasianya saudara. Mengapa banyak orang tidak bisa tumbuh? Mengapa pendeta tidak bisa berubah? Karena faktor ini saudara. Yang paling berat berubah pendeta. Sebab untuk menanggalkan yang lama, dia berat. Ketakutan luar biasa.
Tapi kalau kita berani berkata, baik Tuhan, aku tunggu sampai semua yang Engkau ingin sampaikan kepadaku masuk dan menguasai hidupku. Anda akan lihat saudara akan tumbuh dengan luar biasa. Karena pertumbuhan diawali dengan perubahan di dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Nah, ini penting sekali.